Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Tadi kami bicara soal hak saudara-saudara kita difabel. Kami punya grafisnya, Bu Dante. Nanti juga Bu Dante bisa menambahkan kalau memang ada hal lain atau peraturan baru yang kemudian memuat aturan ini. Kami coba tunjukkan kepada Anda sebenarnya apa saja sih sebenarnya hak-hak dari saudara-saudara kita difabel yang sudah dimaktubkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini Bu Dante, ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ini hak-hak dari saudara kita para difabel. Hak pekerjaan ya, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi sejumlah hak yang Anda bisa lihat di layar. Bu Dante, menurut Anda implementasinya seperti apa? Kan ada undang-undang, ada peraturan presiden termasuk bentuk Komite Nasional Disabilitas. Pelaksanaannya seperti apa saat ini? Iya, baik. Implementasi perundangan itu sangat penting ya untuk bisa diimplementasikan dengan baik. KND itu memiliki fungsi sebagai pemantau, memonitoring, mengevaluasi dan mengadvokasi. Jadi bukan untuk upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi bukan implementator, tapi kita pemantau. Pelaksanaan penghormatan kepada penyandang disabilitas. Nah, jika kita lihat bagaimana implementasinya, tentu masih banyak hal yang perlu dilakukan karena secara kebijakan sudah ada, tapi dalam kenyataan teman-teman penyandang disabilitas masih kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan sektor-sektor pekerjaan pun tidak banyak yang bisa dimasuki oleh mereka, hanya sektor-sektor tertentu ya. Dan apa yang harus kita lihat adalah bagaimana sistem untuk mendukung mereka agar mereka itu punya kesempatan yang sama. Ketika para penyandang disabilitas ini diberikan kesempatan yang sama, mereka sama seperti kita semua, memiliki keinginan, memiliki keterampilan, memiliki potensi. Dan jika semua itu kita tidak dukung, tidak kita support, maka mereka tidak akan bisa mengembangkan dirinya. Kemampuan itu. Jadi artinya kesempatan itu harus diberikan. Nah, ketika kesempatan diberikan secara sama berdasarkan kesamaan hak, maka itu kita bisa katakan bahwa sebuah negara bisa dikatakan indikator pembangunan keberhasilannya itu adalah diantaranya melibatkan seluruh warga negaranya tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas. Oke. Mas Mario, saat kita jeda kita bicara soal, Anda tadi menyebutkan soal angka kewajiban perusahaan swasta BUMN untuk bisa merekrut saudara-saudara kita difabel untuk jadi pekerjanya. Kalau swasta berapa? 1%? 1%. BUMN 2%. 2%. Nih Mas Mario 100%. Iya. Mas Anda mau bilang apa sama pengusaha-pengusaha yang mau 1% aja belum? Baik, jadi sebenarnya seperti yang saya bilang, ketika kita membuat sebuah bisnis, kadang-kadang tuh orang suka lupa. Padahal basisnya bisnis itu 3P, people, profit, planet. Cuma kenyataannya sekarang kan lebih ke arah untung. Nah, kalau kita membuat sebuah bisnis atau kita membuat sebuah usaha, jangan pernah lupakan tuh aspek-aspek seperti tadi, people and planet. Ada yang mulai mengurangi waste, itu berhubungan dengan planet, tapi kalau saya lebih ke arah fokus bagaimana memberdayakan teman-teman disabilitas. Nah, saya percaya UMKM atau bisnis-bisnis lokal di Indonesia itu banyak sekali. Umur-umur mulai 20 tahun, 30 tahun semua punya bisnis, tapi gimana nih caranya supaya bisnisnya ini bisa memberikan lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman difabel. Nah, kalau saya pribadi ingin memberikan contoh bahwa teman-teman difabel ini sebenarnya kemampuannya contoh dan bukti ya? Betul, contoh dan bukti. Dan kenyataannya kalau ditanya kopi saya enak atau enggak, kopi saya enak sekali. Oh, barista saya... Ada kok kita nanti momennya membuktikan kopi di Cafe Sunyi enak atau enggak. Betul, saya punya barista difabel, teman tuli, dia bisa juara latte art, bersaing dengan 50 barista non-disabilitas lainnya. Jadi kemampuannya setara. Nah, saya pengen ngajak nih kalau memang saya 100%, mungkin yang lain start dari 1%. 1% itu nggak sulit. Yang diwajibkan sama undang-undang aja dulu ya? Iya, 1% aja dulu, 1%.
Lalu kita bisa bertambah sambil kita belajar terhadap budaya disabilitas, terhadap akses-akses yang dibutuhkan, ya kita bisa naik 1%, 2%, 3%, bayangin seluruh UMKM Indonesia menjalankan itu. Ya kita bisa mengurangi angka penganggurannya. Wow, wow. Saya hanya bisa berdoa nih, makin banyak yang punya hati semulia Mas Mario gitu ya. Mas Triyono kalau di Jogja sendiri setelah nemu, kami baca di berita setelah nemu itu memberikan kesempatan kepada saudara-saudara difabel untuk juga punya penghasilan, penghidupan dari bekerja sebagai ojek online di bidang transportasi katakanlah. Saat ini diarahkan kemana Mas? Berkembangnya kemana? Gimana pemberdayaan yang dilakukan setidaknya di Yogyakarta sendiri di sekitar Mas Triyono? Mas Triyono? Oke, tampaknya ada gangguan audio dengan Mas Triyono. Nanti kami coba untuk perbaiki. Biasa kalau kita pakai Zoom, hari-hari ini ada sinyal yang turun dan naik. Ini harusnya Mas Mario, menurut Anda siapa yang mengambil peran? Mas Mario sendiri kan akhirnya ngambil peran sendiri gitu ya? Betul. Ya. Kita harus menunjuk jari ke siapa? Apakah hanya pemerintah atau lembaga yang ditugaskan, atau justru kita semua nih justru? Nah itu dia, itu kata-kata yang seru sih. Bukannya kita menunjuk orang, tapi kita unjuk tangan. Karena gini, saya percaya pemerintah sudah melakukan yang terbaik dengan seluruh peraturan UU yang ada. Itu sudah, sekarang ini tugas kita sebagai masyarakat. Ingat, kita masyarakat itu adalah stakeholder dalam sebuah negara. Kita juga harus berpartisipasi aktif. Bukannya hanya menonton, tapi kita tuh harus memiliki rasa untuk ikut mendukung suatu program yang sebenarnya bisa mengembangkan negara kita. Nah, makanya kalau saya pribadi, kalau ditanya tadi nunjuk siapa, saya lebih daripada nunjuk orang, sendiri. Tunjuk tangan. Okay. Saya. Gitu. Jadi kalau banyak orang nih yang tunjuk tangan, ya berharapnya sih, ya tadi yang saya bilang, pelan-pelan angka-angka yang tadi kita lihat angka gak enak tuh penganggurannya berapa, ya bisa berkurang. Nah gitu. Itu wujud kontribusi nyata ya Bu Dante ya. Ini Bu Dante mungkin bisa cerita juga kepada kami. Tadi sudah saya sampaikan ya, Bu Dante dan komisioner yang lain ya, dilantik oleh Presiden 1 Desember kemarin. Nah mungkin bisa cerita kepada kami sebenarnya Komite Nasional Disabilitas itu tugasnya nanti seperti apa? Bisa disampaikan kepada kami. Mulai bekerjanya kapan? Karena sudah dilantik oleh Presiden. Konkretnya seperti apa? Baik. Presiden melantik kami itu sebagai pewujudan amanat ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan ini perlu kita sebuah hal yang sangat positif dari pemerintah yang sudah dilakukan. Nah, KND ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemenuhan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas itu dapat dilakukan. Nah, fungsi ini tentu harus diwujudkan ya dalam beberapa hal ya agar kita bisa bekerja dalam undang-undang, dalam Perpres nomor 68 tahun 2020 di sana dituliskan ya bahwa KND dalam melaksanakan tugasnya itu ada 4 hal ya, diantaranya menyusun kegiatan KND, kemudian melakukan pemantauan, monitoring, lalu melakukan advokasi dan membangun kerjasama dengan semua pihak. Dalam keempat hal itu dilakukan dalam kaitan untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun kami sepakat bertujuh ketika dilantik tanggal 1 kemarin kami melakukan konsolidasi. Ada hal-hal penting yang kami rasakan perlu segera dilakukan dan barangkali kurun waktunya sangat relatif, hanya kami akan berusaha melakukan ini sebaik yang kami bisa. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri tapi harus bersama-sama. Yang pertama konsolidasi dan penataan kelembagaan. Nah, ini sebagai lembaga baru KND tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya. Dan akan bekerja bersama pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, keagamaan, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, akademisi dan lainnya. Kemudian yang kedua akan segera membuat sistem dan mekanisme
penyerapan aspirasi, partisipasi, pengaduan, pemantauan dan advokasi berbasis kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ada 5 ya, melakukan upaya dan rekomendasi atas permasalahan terkait pendataan penyandang disabilitas di Indonesia. Kemudian yang keempat, mengupayakan percepatan terselesaikannya peraturan atau kebijakan prioritas di tingkat nasional maupun daerah yang belum tuntas ya. Kemudian ada harmonisasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta mengawal dan memantau implementasi di berbagai tingkat pemangku kepentingan ya. Ada draft Permendikbud tentang akomodasi yang layak, kemudian unit layanan disabilitas, perda di kabupaten kota dan provinsi yang memang belum masih persentasenya masih belum optimal ya, baru sedikit. Kemudian yang kelima sesuai PP 70 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi atas penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjamin partisipasi aktif penyandang disabilitas. Sudah lengkap kalau secara yuridis normatif gitu ya. Tinggal kita semua nih, Mas Mario ada di sini buat ingetin nih, kita semua ngapain buat saudara-saudari kita para difabel. Tadi Mas Mario bilang kan, wah barista-barista saya nggak kalah sama saudara-saudara atau teman-teman non difabel. Kita buktiin yuk, kita undang salah satu barista dari Cafe Sunyi. Anda bisa ke Fatmawati ya Mas ya, kalau di Jakarta. Ini sekarang di Tangerang. Oh sekarang Alam di Tangerang. Oke, oh nggak jauh. Kalau saya tinggal di Jakarta, saya biasa kok jalan-jalan ke Tangerang. Tapi saya harus ke Cafe Sunyi kayaknya dalam waktu dekat. Ada juga yang mungkin di Tangerang, silahkan datang ke Cafe Sunyi. Bisa lihat juga di berbagai media sosial ya. Betul. Diliput banyak sekali oleh media-media. Mohon berkenan untuk mengantarkan kopi kepada kami. Kopi adalah salah satu minuman kesukaan saya nih Mas Mario. Oh, ya? Dan Mas Mario datang ke studio Forum Christian sambil bawa baristanya lagi. Nih baristanya jangan-jangan barista yang paling berprestasi nih. Namanya? Feby. Feby, halo. Nah, halo. Terima kasih. Wah, silakan disajikan. Ini kita buktikan nih, ini kopinya apa? Ini kita memasak secara manual brew, pakai metode V60. Kita menggunakan kopi asli Indonesia tentunya, Gayo. Gayo, wah ini salah satu kopi favorit saya karena wanginya, aromanya yang luar biasa. Keren, luar biasa. Terima kasih Feby. Feby gabung sama kami ya, nanti ngobrol-ngobrol. Nanti usai jeda saya akan ngobrol dengan Feby, tentunya Bu Dante dan juga Mas Mario. Sesaat lagi di Forum Christian.